Halo, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat di tengah situasi yang tidak mudah ini. Saya mendoakan semoga teman-teman semuanya tetap sehat. Dan ya, sesuai dengan anjuran dan himbauan dari pemerintah, kita usahakan jika nggak punya kepentingan yang sekiranya mendesak atau urgent banget, berusaha tetap di rumah aja gitu ya, untuk menghindari kerumunan, untuk menghindari interaksi yang terlalu dekat dengan orang lain. Nah, di tengah-tengah situasi yang seperti ini tentu saja kerasa banget dampaknya buat saya yang sering sering keluyuran main gitu ya, bikin trip, jalan-jalan ke sana gitu ya, naik kereta. Otomatis dengan adanya himbauan ini dan memang sebagian besar jadwal perjalanan kereta api yang dibatalkan, ya harus bisa bertahan. Jadi saya tetap stay di kos, di kamar, berusaha nggak keluar kalau nggak penting banget. Nah, akhirnya kepikir ya, aduh kira-kira saya mau bikin konten apa nih untuk teman-teman yang suka nonton channel YouTube saya. Kok kalau bikin trip saya nggak bisa kemana-mana gitu, mau hunting juga mikir-mikir gitu ya. Akhirnya kemarin beberapa tempo yang lalu saya nyebar kolom untuk pertanyaan ya. Jadi saya menampung beberapa pertanyaan dari teman-teman yang waktu itu masuk dari akun Instagram saya. Ya udah masuk sih, lumayan banyak, sekitar hampir 200-an pertanyaan ya, meskipun ada beberapa yang isinya pertanyaan yang sama atau request-request, cuman udah saya ambil beberapa. Nah, di tengah kelangkaan stok video hunting dan trip yang memang sudah habis nampaknya, jadilah saya bikin konten kayak gini. Jadi nanti saya membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya terima dari teman-teman semuanya. Nanti saya bahas, terus saya usahakan bisa menampilkan ilustrasi-ilustrasi dari beberapa video yang sudah pernah saya upload sebelumnya, udah pernah dipublish sebelumnya. Nah, eh, ya nanti semoga nggak bosan sih. Masalahnya saya nggak punya konsep apa-apa lagi. Terus ya itu tadi, nggak bisa nge-trip, nggak bisa hunting. Jadi kita usahakan bikin konten dari kamar kosan. Dari kamar kosan saya bikin konten seperti ini. Semoga ya tidak nggak bikin teman-teman bosen, terus bisa menemani teman-teman selama masa di rumah, dan semoga bisa menjawab dengan cukup optimal lah ya versi saya, dan semoga menghibur teman-teman semuanya. Oke, pertanyaan yang pertama datang dari akun Instagram, nama akunnya R. Ibnu Fajar. Semoga saya nggak salah baca ya. Dari R. Ibnu Fajar, pertanyaannya begini. Mas, menurut Mas Risang, kalau main ke Jogja, spot hunting kereta yang bagus di mana ya Mas? Nah, itu pertanyaannya. Jadi menanyakan spot hunting yang bagus di Jogja. Oke, langsung dijawab aja ya. Nah, sembari saya menjawab, nanti akan ada tampilan ilustrasi hasil-hasil hunting saya di Daup 6 Jogja. Ya, sebagai catatan, saya kan tinggal di area agak barat ya. Saya itu jarang banget hunting di area timurnya Jogja. Jadi, ya bisa saya jawabnya yang paling dekat sama tempat tinggal saya gitu ya. Nah, yang kepikir kalau spot yang cakep di Yogyakarta itu, yang pertama kali muncul itu pasti spot yang teman-teman udah hafal ya, udah tahu pasti. Lebih kita kenal dengan spot Kalimenur, atau sebenarnya daerahnya daerah Sukorno ya kalau nggak salah. Nah, itu spot Kalimenur itu kayaknya udah yang paling bisa dibilang spot sejuta rel fans ya. Di situ banyak banget yang datang, bener-bener kayaknya dari jauh pun
teman-teman yang dari jauh itu kayaknya berminat banget gitu ya, tertarik gitu begitu ke Jogja, ayo main yuk ke Kalimenur, anterin ke Kalimenur gitu kira-kira. Jadi memang di situ tikungannya besar, uh, belok-beloknya banget pokoknya. Dia dari arah Jakarta itu belok ke kiri, terus nanti abis itu belok ke kanan, ketemu jembatan, dan tempat untuk spottingnya itu mudah banget gitu loh, aksesnya gampang. Tempat untuk spottingnya mudah banget karena posisi rel di bawah dan kita tempat huntingnya itu di atas gitu loh, jadi memang lebih tinggi dan kita disuguhkan view yang luar biasa. Di situ ketemu tikungan, ada jembatan, ada, kalau beruntung bisa dapat background Gunung Merapi, pokoknya di situ cakep banget. Dan kayaknya lightingnya juga bagus di situ, dan kebetulan memang sudah double track, jadi bisa juga kalau beruntung ketemu papasan kereta api. Nah, video-videonya nanti sambil tayang ya, saya ngomong kayak gini, videonya sambil tayang. Kemudian selain di situ yang saya tahu bagus itu di mana ya? Tapi bagus itu relatif sih ya, ada yang menurut saya bagus, ada yang menurut teman-teman kurang. Ya, nggak masalah sih, jadi pendapat masing-masing ya. Yang menurut saya bagus mana lagi ya? Selain Kalimenur itu jembatan. Nah, jembatan Sungai Progo itu juga bagus. Di situ di sisi di sisinya Jogja, kok Jogja. Di seberang timur sama seberang baratnya jembatan itu sama-sama ketemu langsung sama tikungan ya. Jembatannya double, ada 2 jembatan. Terus di situ tikungannya juga cukup besar, jadi menyuguhkan pemandangan yang luar biasa juga. Kemudian yang berikutnya yang saya tahu, Rewulu juga menurut saya bagus. Tempat apa namanya? Nyebutnya apa ya? Depo kereta ketel kali ya, depo kereta BBM. Di situ juga sebelum masuk Rewulu dari arah timur itu punya tikungan yang cukup besar. Kayak video yang lagi tayang ini ya. Kemudian untuk area timur yang menurut saya bagus itu di sekitaran Brambanan nampaknya ya, karena kita bisa ambil angle yang di belakangnya langsung backgroundnya itu Candi Prambanan, itu bisa kelihatan kayak video yang ini. Kemudian di spot Gamplong juga itu nggak jauh dari jembatan Progo sih, itu ada tikungan juga, modelnya tikungan. Terus memang spotnya sih double track ya, jadi keretanya cukup ngebut. Terus ya kalau beruntung bisa dapat papasan sih kalau beruntung ya. Kira-kira itu spot-spot yang bagus. Kalau spot dekat rumah, dekat stasiun Patukan itu sebenarnya treknya lurus, cuman kalau ngambil angle dari arah stasiun mengarah ke arah barat itu kontur tanahnya cukup naik turun ya. Jadi begitu kamu main zoom, teman-teman pakai kamera yang bisa mainan zoom, itu juga sebenarnya bisa ngasih angle yang berbeda. Jembatan di sebelah timur stasiun Patokan juga lumayan. Terus kolong flyover juga bisa. Nah, itu yang deket, itu karena deket sih. Kalau bagus atau enggaknya gimana penilaian teman-teman sebenarnya. Kayaknya gitu sih. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Terus kemudian video-video yang tayang bisa memberikan gambaran sih spot-spot yang indah di Yogyakarta. Ya, itu tadi jawabannya dari pertanyaan yang pertama. Dan memang sih saya rencanakan satu sesi Q&A, satu pertanyaan dan satu jawaban. Jadi lebih ke menghemat stok konten sih. Jadi beberapa pertanyaan memang sudah masuk, tapi saya prepare-nya satu pertanyaan, satu jawaban di dalam satu kali tayang. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya akan saya jawab di sesi Q&A yang berikutnya. Kenapa harus satu pertanyaan yang dijawab? Karena kita nggak tahu ya, kita nggak tahu sampai kapan situasi seperti ini akan berlangsung ya. Kita sih, saya dan semoga teman-teman juga membawa harapan-harapan yang baik ke dalam doa. Jadi kita sama-sama berdoa semoga situasi ini segera berakhir, dunia kembali pulih, sehat, dan juga harapannya semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Dan udah aja kali ya, saya cukupkan sesi Q&A yang pertama, edisi yang pertama banget ini.
Dan semoga nanti ada edisi-edisi yang berikutnya yang bisa menemani teman-teman semuanya selama masa di rumah. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, stay at home, dan sampai jumpa.